Perkenalkan, nama saya Gladys Kindangin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang forward and backward chaining dalam sistem pakar serta teknik pencarian pada AI. Materi ini membahas bagaimana komputer bisa berpikir secara logis layaknya manusia, terutama dalam pengambilan keputusan otomatis. Sebelum masuk ke chaining, kita perlu tahu dulu tentang inference engine. Ini adalah otak dari sistem pakar yang bertugas menarik kesimpulan. Ia bekerja dengan dua sumber, knowledge base berisi aturan-aturan dan database berisi fakta-fakta. Inference engine akan menghubungkan keduanya untuk mengambil keputusan. Forward chaining disebut juga data-driven reasoning. Karena prosesnya dimulai dari fakta, jadi sistem mulai dari data yang sudah diketahui lalu memeriksa aturan yang cocok dan menambahkan fakta baru sampai ditemukan kesimpulan. Contohnya seperti dokter yang melihat gejala pasien dulu baru menentukan kemungkinan penyakit. Contohnya sistem pakar untuk deteksi kerusakan laptop. Jika laptop tidak menyala dan lampu indikator mati, maka kemungkinan besar baterainya rusak. Kalau baterainya rusak dan chargernya juga tidak berfungsi, kesimpulan akhirnya adapter harus diganti. Jadi sistem menalar maju dari fakta menuju kesimpulan akhir. Secara umum, alurnya seperti ini. Mulai dari fakta, lalu cocokkan dengan aturan, lalu tambahkan fakta baru, lalu ulangi hingga tidak ada aturan lain yang cocok. Sistem terus berkembang sampai kesimpulan ditemukan. Berbeda dengan forward chaining, backward chaining justru dimulai dari tujuan akhir. Sistem menanyakan apakah benar ini kesimpulannya, lalu menelusuri ke belakang untuk mencari bukti. Metode ini sering dipakai dalam sistem diagnosis medis karena sistem ingin membuktikan dugaan tertentu. Misalnya sistem diagnosis penyakit tanaman. Goalnya adalah membuktikan apakah tanaman terkena jamur daun. Sistem akan mencari aturan yang mengarah ke jamur daun, lalu memeriksa apakah fakta pendukungnya ada. Kalau daun berwarna coklat dan lembab, maka sistem membenarkan bahwa tanaman terinfeksi. Kalau kita bandingkan forward chaining itu seperti polisi yang mencari petunjuk dari TKP ke pelaku, sedangkan backward chaining itu seperti detektif yang sudah punya tersangka dan ingin membuktikan apakah dia pelakunya. Jadi arah penalarannya berbeda, tapi tujuannya sama, menemukan kebenaran. Setelah memahami bagaimana sistem menalar, sekarang kita masuk ke bagaimana sistem mencari solusi. Teknik pencarian digunakan untuk menemukan jalur terbaik menuju hasil. Misalnya seperti GPS mencari rute tercepat. Depth first search berarti sistem menelusuri satu jalur sedalam mungkin sebelum mencoba jalur lain. Misalnya saat menyelesaikan maze, kita terus berjalan sampai buntu lalu mundur dan coba jalur lain. Metode ini hemat memori tapi bisa terjebak dalam jalur yang salah. Kebalikannya, breadth first search menelusuri semua kemungkinan di satu level dulu. Jadi lebih sistematis tapi memerlukan banyak waktu dan memori. Ini seperti mencari semua jalan keluar dari simpang pertama sebelum melangkah ke simpang berikutnya. Best first search adalah metode pencarian yang lebih cerdas karena mempertimbangkan nilai perkiraan disebut heuristik. Misalnya GPS yang memilih jalan terpendek berdasarkan jarak estimasi. Jadi sistem tidak coba semua jalur tapi fokus ke jalur yang paling menjanjikan. Kalau kita lihat contoh ini, tiap metode punya hasil berbeda. DFS lebih lambat karena menyelusuri jalur panjang, BFS lebih pasti tapi boros waktu, sedangkan best first search langsung ke rute terbaik berdasarkan jarak perkiraan. Kesimpulannya, forward chaining bergerak dari data ke kesimpulan, backward chaining dari kesimpulan ke data, dan search techniques membantu sistem menemukan solusi paling efisien. Dengan menggabungkan ketiganya, sistem pakar bisa berpikir logis dan mengambil keputusan seperti manusia. Demikian pemaparan saya, terima kasih atas perhatiannya.